Seorang muslim tak pernah lupakan selalu baca bismillah. Ngaji bismillah, belajar bismillah, bermain juga bismillah. Salat wajib atas kita yang beriman dan bertakwa. Belajar menuntut ilmu pun wajib agar lebih mengenal Allah. Bermain perlu asal bermanfaat, latih juga jiwa dan raga agar sehat dan kuat untuk bisa berjuang di jalan Allah. Bismillah, ayo mengaji, kuatkanlah iman di dada. Bismillah, ayo belajar, pahamilah ayat-ayat Allah. Bismillah, kita berlatih jadi umat Nabi Muhammad yang kuat beriman, bertakwa dan selalu berada di jalan Allah. La 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 la. Aku seorang muslim. La 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 la. Aku umat Nabi Muhammad. Aku umat Nabi Muhammad.
teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dengan bertemu dengan Allah, dan ketika orang-orang yang melihat golongan-golongan yang bersekutu itu mereka berkata, inilah yang menjanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang kecil-kecil agak geser ke kiri kali ya, bisa nggak ya? Kira-kira ada hadiah buat yang paling fokus. Are you ready? Oke, sudah siap belajarnya? Sudah siap? Oke, kita dicek dulu sebentar ya. Satu. Lomba ada hadiah. Lomba duduk yang paling rapi. Belum rapi. Cara merapikannya gampang sekali. Angkat kedua tangannya, yuk. 1, 2, tikus. Kok tikus sih? 1, 2, 3. Angkat tangannya dua-duanya. Ibu kalau masa kecil kurang bahagia boleh ikutan bareng anak-anak ya, Bu. 1, 2, 3. Angkat tangannya. Ikuti ya kamu ya. Pegang kepala, pegang telinga, hidung, pipi. Pegang dagunya, dagu Bu, mana dagu? La ilaha illallah, dagu Bu, dagu, mana dagu? Ini apa saya? Siku. Berarti kalau dagu di sini salah, jangan diikuti. Ulang yuk, angkat tangannya, fokus. Pegang kepala, telinga, hidung, pipi, perut. Ulang. Angkat tangannya, pegang keteknya, diputar-putar, cium tangannya. Pegang hidungnya, hidung temennya, ambil isinya. Masa ambil isinya, jorok. Duduk yang paling rapi, angkat tangannya, pegang pundaknya, teman yang di depan, luruskan barisannya, yang paling lurus dapat hadiah. 1, 2, 3. Ini kelompok yang paling lurus barisannya. 1, 2, tepuk tangan dulu dong. Coba yang kelas yang bawah ini sudah lurus belum? Pegang saya pundaknya, lurusin barisannya. Nah, Bu Haji miring, Bu Haji miring, lurusin lagi saya. Nah, lurus. Sorry, abang ganteng, geser lagi ke kanan, geser lagi buat abang. Nah, oke, mantap. Nah, sudah. Oke, kalau sudah sekarang duduk yang paling rapi. Dijawab dulu salamnya ya, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah mandi semua ya. Siapa yang hari ini sudah mati? Sudah mati ini. Astagfirullah. Berarti bukan hangus ya, jangan. Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Oh, banyak juga ya. Oke, dicek suaranya ya. Siap semuanya. Kalau kau senang hati teriak hore. Kalau kau senang hati bilang hebat. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bilang cerdas. Oke, kalau cerdas dites ya. Buka mulut, ketawa 3 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Masih ada suaranya. Ulang. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara.
Alhamdulillah. Duduk yang rapi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati teriak hore. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kurang kencang, tambah lagi, lebih lama. Masya Allah. Nah, yuk, duduk yang paling rapi. Adik-adik jawab siap. 1, 2, 3. Adik-adik. Adik-adik. Afwan bisa digeser aja nggak apa-apa. Nah, siap ya. Adik-adik. Ibu-ibu. Ibu-ibu. 1, 2, 3. Adik-adik. Ibu-ibu. Ibu-ibu masih hidup. Masih hidup. Suaranya yang kencang, Bu. 1, 2, 3. Ibu-ibu. Adik-adik di TPQ ada tepuk semangat. Sebentar, kita cek yang paling semangat kelompok mana nih. Are you ready? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kayaknya kelompok tengah ini kelas berapa saya? Kelas 3? Oke, good. Ibu-ibu tahu tepuk semangat, Bu? Bu, ya, pada ketawa lagi. Adik-adik, setelah ini ibu-ibu bakal tepuk semangat seperti kalian. Oleh karenanya kasih contoh dulu mama-mamanya ya. 1, ibu-ibu lihat, perhatikan baik-baik. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Bisa, Bu? Baik. Adik-adik, saya diam dulu ya. Mamanya mau tepuk semangat ya. Nggak usah dilihatin, nanti mamanya malu saya ya. Karena kalau di rumah kan diem ya bengong. Nah kalau di sini anak-anaknya harus dilihatin ya. Ibu-ibu siap? Oke. Anak-anak saya, kakak-kakak, adik-adik diem dulu. Mamanya mau dicoba ya. 1, 2, 3 ibu tepuk. Mamanya dulu ya. 1, 2. Mamanya dulu ya. Diam-diam. 1. Mamanya dulu ya. Ayo Bu, tepuk semangat. Ya Allah. Adik-adik senang nggak ngeliat mamanya senang? Masya Allah. Bahagia nggak kalau mamanya ceria? Senang nggak kalau mamanya cepat masuk surga? Siapa yang pengen mamanya cepat masuk surga? Subhanallah. Siapa yang pengen cepat bapaknya masuk surga? Subhanallah. Adik-adik udah semangat sekali ini. Ya sudah, kalau gitu kita doakan biar mamanya bahagia. Amin ya Rabbal. Nah yuk, duduk yang paling rapi. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 1. Kurang kompak, Rek. Kalau kakak bilang tepuk 1, begini gayanya. Tepuk 1, ha, pakai suara ya. Kalau 2, ha ha. Bisa? Kalau 3 begini. Tepuk 3. Ya kayak gitu, boleh. Yuk, 1, 2, 3, tepuk 1. Kelompok tengah dulu, nanti kelompok kiri sebelah kanan juga siap. 1, 2, 3. Belum disuruh. Anaknya siapa semangat banget nih. Ulang. Tepuk 1. Tengah dulu saya. Tepuk 1. Tepuk 2. Kelompok kiri, abang-abangnya kakak-kakaknya. 1, 2, 3. Paling kencang lagi. Kakak-kakak, abang-abang, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Sekarang yang cilik-cilik nih, ayo sayang. 1, 2, tikus. 1, 2, 3. Tepuk 1. Pintar. Tepuk sate. Sate mah ditusuk bukan tepuk ya. Tepuk 1. Hanya jangan begini. Singkat aja. Ha gitu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Baik, adik-adik. Adik-adik. Karena kita mau belajar, kamu mau tanya nih, ada yang bisa jawab nggak ya? Tebak-tebak, siapa yang tahu 2 syarat agar ibadah kita diterima sama Allah. Ibadah kan banyak nih, sholat,
ngaji, puasa, zikir, sholawatan, belajar, menuntut ilmu, hormat guru, pak guru, ibu guru, orang tua. Nah, ada dua caranya agar kita diterima amal solehnya sama Allah. Ada yang tahu? Satu apa? Biar sholatnya diterima sama Allah, langkah pertamanya apa? Khusyuk. Apa? Khusyuk. Khusyuk. Abangnya. Bang, kamu lempar gak apa-apa ya sayang ya? Maaf ya, lempar gak apa-apa ya? Abang yang baju coklat. Apa kata abang yang di pojok kanan tadi? Katanya jawaban pertama adalah niat. Kalau datang ke pengajian niatnya karena mau main atau ketemu bestie, ketemu teman, maka amalnya tertolak. Amalnya ditolak sama malaikat, nggak dicatat. Contoh ya, sore-sore. Mama. Iya nak. Aku mau ngaji ya, Mak. Semangat. Udah mandi? Udah tadi sebelum zuhur. Ngajinya sore, mandinya sebelum zuhur. Kok semangat banget? Ya lah, aku pengen kumpul sama teman-teman. Gimana? Aku pengen kumpul sama teman-teman. Langsung mamanya ini ya, periksa anaknya. Nah, Iya, Mak. kamu ngaji karena siapa? Karena teman-teman, bestie aku, Mak. Kalau teman kamu nggak ngaji? Aku nggak ngaji. Oh, kalau teman kamu main? Aku ikut main. Kalau teman kamu meninggal? Amin. Malah amin lagi. Lalu mamanya ngasih tahu. Nah, Iya, Mak. kalau ngajinya bukan karena Allah, kamu cuma dapat capeknya aja. Maksudnya? Kamu mandi, kamu rapi-rapi, kamu berjalan. Pas sampai di musola, di masjid, di DPG, kamu niatnya pengen ketemu. Ya udah, capekmu hanya tinggal capek. Ya, nanti di amal solehnya nggak ada pahalanya. Gak ada. Kenapa, Mak? Karena niatnya bukan karena Allah. Astagfirullahaladzim. Amin. Amin sih. Makanya kalau ngaji, niatin lurus dulu, hanya karena Allah. Gimana, Mak? Pas buka pintu, ikuti mama ya. Yuk, buka pintu. Ya. Buat kaki kanan, kaki kanan. Lalu saat kamu mau melangkah, sebut nama Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ngaji karena Allah. Bagus. Begitu, Mak? Iya, lakukan itu terhadap amal yang lain. Sholat, Ya, baca bismillah. makan, Baca bismillah. mau ke toilet pipis, Baca bismillah. mau jajan, Baca bismillah. naik motor, Baca bismillah. main banjir-banjiran, Baca bismillah. mau terbang ke angkasa, Baca bismillah. mau meninggal. Amin. Semuanya akan jadi pahala kalau kita menyebut nama Allah. Aturannya adalah, perhatikan baik-baik. Adik-adik boleh menengok ke belakang ya. 1, 2, 3. Nih kamu tunjukin teman-teman. Buka pintu masjid, kamu akan ketemu Allah. Pertama, Allah dulu niatnya. Yang kedua, ibadah kita harus sesuai dengan nama ini nih. Siapa nama ini? Nama siapa ini? Nabi Muhammad. Dah, balik lagi ke sini ke depan. Jadi ibadah kalau nggak karena dua ini, amalnya tertolak. 1, atiullah, taat sama Allah. Allah nyuruh apa? Sholat, sholat. Ngaji. Tapi pas mau sholat, ngajinya, sholatnya harus kayak siapa? Allah. Kayak Allah. Kayak Nabi Muhammad. Aku punya teman dekat. Teman kamu kenapa? Sholat, Keren gak? keren, mantap. Kayak gimana? Dia datang, Bari sama teman-teman. terus dia bareng-bareng segerombolan teman-teman Terus siap-siap sholat. Ada lagi. Allah. Iya.
Astagfirullah. Ada mau sholatnya kayak gitu? Ada temen aku, malah ada yang begini, pas imam lagi baca, Bismillahirrahmanirrahim. temen aku ngikutin, Baca Al-Qur'annya. bukan ketawa-tawa. Boleh. Astagfirullahaladzim. Amin. Lu kok malahin sih? Kok sholatnya kayak gitu? Gak tahu dia kenapa bisa begitu. Jawabannya sholatnya tidak mengikuti Rasulullah, maka sholatnya tidak sah, tidak tertolak amalnya, jadi nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngajinya hari ini pengen jadi amal soleh? Oh, alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi anak hebat? Anak pintar? Anak cerdas? Lebih kompak lagi ya. Siapa yang ingin disayang Allah? Sebentar, ibu-ibu nggak ada yang ingin disayang Allah, Bu? Ya Allah, nyari siapa nanti di akhirat, Bu? Yang menolong kita hanya Allah. Ulang yuk, 1, 2, 3. Siapa yang ingin disayang Allah? Siapa yang ingin disayang Rasulullah? Kalau udah sayang Allah, udah sayang Rasul, ada tempat terbaik buat mereka yang sayang keduanya, Allah dan Rasul. Namanya surga. Ditanya siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Semoga belum ditanya tahu. Semoga yang angkat tangan Allah ijabah. Begitu. Iya, hadis qudsi adalah mengatakan ana indalani abdi bi. Artinya Kak, Allah itu aku sesuai dengan prasangka hambaku. Allah sesuai dengan keinginan hambanya. Kalau ditanya siapa yang menjadi anak hebat? Saya. Nanti dikabulin sama Allah. Siapa yang menjadi anak cerdas? Saya. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Saya. Nah, yang semangat itulah yang nanti dikabulkan oleh Allah. Siap? Siap? Sayang Allah dan Rasulnya masuk ke dalam surga. 1, 2, 3. Siapa yang mau masuk sumur? Jauh-jauh masuk sumur lagi. Mau ngapain masuk sumur? Ulang. 1, 2, 3. Siapa yang pengen masuk surga? Alhamdulillah. Ibu-ibunya belum dapat semangatnya. Ulang, Bu. 1, 2, 3. Siapa yang mau masuk surga hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang mau masuk surga sore ini? Bagus, yang sudah siap tinggal minta ridho sama mamanya. Baik, yuk. Duduk yang paling rapi. Bab pertama sudah niat karena Allah, ibadahnya harus seperti Nabi Muhammad, seperti Rasulullah. Kalau Rasul nggak ngerjain, jangan coba-coba kayak yang lainnya. Sholatnya kayak teman-teman yang kemudian bercanda. Allah. Apalagi yang model sekarang, Bu. Sholatnya kayak apa? Aura apa sih saya? Allah. Apa sih? Ya udah pakai jarum ya. Tuh 2006. Jangan sampai situ. Sholatnya tidak sah. Baiklah, sebelum kita mulai kita cek dulu suaranya yang paling kencang. 1, 2, 3. Karena kita mau bahas manusia terbaik, sebut namanya sebanyak-banyaknya. Tahu nggak siapa namanya? Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi wasallam. Tepuk 1. Kita mulai materinya. Duduk yang paling rapi. Meneladani ini artinya apa, sayang? Apa? Coba. Satu. Apa sih? Nyasar. Oh, bukan ini, ngapa bahas ini sih? Nih adik-adik ini, apa lagi bahas ini? Bukan reser. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat di kalimatnya. Tulisannya meneladani. Itu artinya apa? Memperingati, no. Mengikuti, yang kenceng bang. Mengikuti siapa? Allah. Bagus, itu jawab. Tangan kanan saya, tangan kanan. Nah, kata abangnya, meneladani itu artinya ngikut, nurut, nyontek, duplikat, copy paste, menjiplak. Pokoknya apa aja yang ada di Rasul
diikut, duduk yang paling rapi. Kan nggak boleh kan? Kakak, bagaimana aku bisa ikut Nabi Muhammad sejak kecil? Gampang, tinggal tanya mamahnya. Soalnya diri kalian masih tanggung jawab mamahnya. Ya udah, awalnya gimana? Mau dikasih tahu nggak awalnya harus gimana? Mau dikasih tahu? Ibu cara baik-baik. Bab pertama, agar anak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Duduk yang paling rapi. Pada suatu hari ada seekor ayam berkokok. Minta duit. Tiba-tiba ada anak bernama Udin sedang nonton TV. Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu, mendobrak pintu Udin. Udin. Udinnya keluar. Iya, sebentar, siapa? Siapa Om? Saya tukang paket nih. Ambil. Punya ayah? Mungkin diambil sama Udin. Pas Udin mau masuk, dipanggil lagi. Udin, Iya, ada apa? aku haus. Tolong ambilkan nasi, lauk, air minum, kopi dan susu. Oh, langsung si Udinnya kaget. Apa? Ambilkan nasi, lauk di belakang, lauk-lauknya, nasi, susu, dan kopi. Cepat. Si Udin langsung garu-garu kepala. Ini Om siapa sih? Aku tukang paket. Ya kok nyuruh aku? Cepat, kerjakan. Kira-kira Udin bakal melaksanakan apa enggak? Udin bakal ngambil minuman makanan enggak? Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau saya? Kenapa enggak mau? Dia aku diculik, maling, orang jahat. Duduk aja saya. Kakak pilih yang duduk aja ya, tenang aja. Apa bang? Disuruh, no. Orang lain. Disuruh orang lain. Karena orang lain. Kenapa dia nggak mau? Nah, kakak yang perempuan. Maaf ya saya, maaf. Dilempar-lempar saya. Jawabannya kata kakaknya adalah orangnya nggak dikenal. Akhirnya Udin tidak mau melaksanakan perintah. Apa yang terjadi? Udin malah manggil bapaknya. Aku disuruh-suruh, aku panggil bapak loh. Aku nggak kenal juga. Dipanggil bapaknya. Ayah! Buka pintu, ayahnya keluar, bawa sapu, bawa penggorengan, di bawahnya ada kain pel, di samping ini ada helm, semuanya dibuat. Mana anaknya? Mana? Ayahnya mau ngusir orang yang tidak duduk yang paling rapi. Ikuti kalimat kamu is. Tak kenal. Ikuti dulu. Tak kenal. Perintah. Tak dijalankan. Bu, itu bab pertama bu. Tak kenal. Babnya gara-gara nggak kenal. Nomor 2 nih, kamu mau kenalan dulu. Saya namanya siapa? Adiba. Adiba pagi-pagi nonton TV. Ini contoh ya, contoh ya. Adibanya yang lain, tapi namanya Adiba. Tiba-tiba Adiba mencium aroma masakan. Wah, aku masak nih. Dimatiin TV-nya. Langsung dia ke dapur. Mama. Iya nak. Mama lagi apa? Mama lagi main bola. Udah tahu pakai nanya lagi. Iya. Dengerin kalimatnya, lihat kalimatnya sayang ya. Mama masak apa? Masak kesukaan kamu. Masya Allah. I love you, Ma. I love you too. Disempurnain masaknya. Tiba-tiba mamanya terlihat kebingungan. Ya Allah, pakai habis lagi lah. Kenapa, Ma? Bumbu dapurnya habis nak. Ya, Kalau nggak ada bumbu dapur, gak enak dong, Ma. betul sekali. Ma, aku yang bantu, Ma. Mau boleh? Iya. Kamu ke warung Bude, ini uangnya, beli bumbu dapur. Siap. Lari nak. Iya. Langsung lari.
ngapain di dapur? Mah, ini mah. Aduh. Capek nak? Enggak. Tadi aku pakai kuda lumping. Ya udah, duduk ya. Mama sempurnakan. Iya, Mah. Disempurnakan masakan mamanya. Ini masak apa main bola? Setelah masakannya selesai, adibanya udah duduk. Mamanya teriak, "Nah, Iya, Mah. di mana?" Di meja makan. Ayah mau makan juga loh. Terus? Piringnya belum ada. Padahal mamanya cuma ngasih kode. Kalau yang pertama disuruh, yang kedua dikasih kode. Tapi ringan perintahnya dilaksanakan. Ya udah, Mah. Aku ambil piring-piringnya dulu makan sama ayah ya. Piringnya diambil, diletakkan di meja makan. Yang pertama, Adiba disuruh beli bumbu dapur. Lari dia, kenceng luar biasa. Yang kedua, hanya dikasih kode, dia langsung jalankan tanpa diperintah. Pertanyaannya, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, kenapa anak perempuan kecil ini begitu ringan melaksanakan perintahnya? Yang angkat tangan dulu, apa bang? No. Karena sayang orang tuanya, bukan? Ya, bukan orang tua, bukan saya, bukan sholat ya. Apa sayang? Sayang orang tua, dikit lagi. Pasti ada orang tua. Pengen dikasih makan, lapar ya? Karena orang tuanya. Pengen bahagia dengan orang tua. Duduk yang paling rapi. Nah, ya, jawaban yang paling. Ngaji tuh yang enak kayak gini, ada diskusi, anak-anak harus jawab. Duduk yang paling rapi. Jawabannya adalah kebalikan dari cerita pertama. Si Udin nggak mau menjalankan perintah, disuruh-suruh nggak mau. Karena yang nyuruhnya tidak dikenal. Nomor dua, Adiba begitu ringan melaksanakan perintah orang tuanya karena dia kenal orang tuanya. Diulang pertanyaannya, kenal atau kenal banget Adiba orang tuanya? Tahu atau tahu banget orang tuanya? Paham atau paham banget orang tuanya? Karena kata mengenal inilah akhirnya perintah mudah dilaksanakan. Bu, ada nggak sih suaranya ibu? Kalau pengen anaknya mengikuti Rasulullah, caranya adalah kenalkan dulu mereka sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti anak mengenali orang tua. Apa aja? Misalnya Adiba ditanya, Adiba, Ya. Apa, Pak Guru? sini nak, maju ke depan. Siap. Nih, Adiba kenal banget sama mamanya. Lihat kalimatnya nih. Contoh ya Adiba ya. Adiba, Iya, Pak Guru. coba jelasin ke teman-teman kamu. Jelasin apa? Kamu sayang nggak sama mama? Ya, kok bilangnya gitu? Ya sayang lah. Kamu kenal nggak sama mama? Ya kenal banget lah, Pak Guru. Coba jelasin tentang mama. Lihat nih orang yang kenal. Mama. Iya. Mama. Iya, jelasin. Mama. Iya, jelasin. Mama itu. Belum aja cerita, air matanya udah keluar. Kok ada air mata sih saya? Jawabannya karena apa? Bukan sedih, karena ada cinta dan tahu pengorbanan orang tuanya. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah di antara adik-adik ini ada yang kenal sama Rasulullah? Subhanallah. Duduk yang paling rapi. Kampus mau bagi hadiah buat yang kenal dan cinta sama Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Siapa yang di sini sayang Rasulullah? Alhamdulillah. Siapa yang di sini rindu Rasulullah? Siapa yang pengen ketemu Nabi Muhammad? Siapa yang pengen memeluk Rasulullah? Kalau adik-adik sayang dan mengenal banget Rasulullah, kamu tes sedikit boleh ya? Siap?
Yang pinggir kanan, yang tengah dan kiri. Are you ready? Baik, kalau ini pecinta Nabi Muhammad. 1, 2, 3, lanjutkan apapun tentang Nabi Muhammad ya. Kalau kalian tahu, lanjutkan. 1, 2, 3. Apa nih Kang Mus? Tebak-tebakan aja. Siap. Tentang apa? Nabi Muhammad. Oke, 1, 2, 3. Muhammad, Muhammad, Muhammad Nabiku. 1, 2. Lanjutin. Aminah. Oh, iya. 1, 2, 3. Muhammad. Bagus. Iya, iya. Ya Allah. Ini mana yang beres ini? Hafal nggak? Dapat. Ya Allah, gimana sih? Ulang. 1, 2, 3. Kalau nggak ini aja. 1, 2, 3. Lanjutkan. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Hafal nggak? Ayo, katanya cinta Nabi Muhammad. Yang mana yang hafal? 1, 2, 3. Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia aja ya. Baik hatinya, santun perangainya, ia teladan bagi kita semua. Muhammad namanya. Hafal enggak? Gimana? Kalian cinta Nabi, ngefans sama Nabi? Yang mana? Oke. 1, 2, 3. Hafal ya ini ya. 1, 2, 3. Nyanyianku di sini sedikit. Astagfirullahaladzim. Orang lagi bahas Nabi Muhammad ngomongin jumbo. Jumbo kan nggak ngikutin sunnah Nabi Muhammad ya saja. Karena makannya kebanyakan. Rasul bilang jangan makan banyak-banyak. Nanti perutnya kayak kita nih, buncit nih. Duduk yang paling rapi. Ini lagi bahas Nabi Muhammad, bukan bahas jumbo. Apa enggak? Oke, lanjutkan yang ini. 1, 2, 3. Rasulullah dalam mengenangmu. Lanjut. 1, 2. Yang gampang aja kali ya. Gitu dong, semangat dong. 1, 2, 3. Ayah Susanti. Stop. Istighfar bareng-bareng. 1, 2, 3. Bu, istighfar ya. 1, 2, 3. Astagfirullah. Abang, bareng-bareng. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Atas segala kekurangan kami ya Allah, yang lupa mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Duduk yang paling rapi. Tepuk 1. Yuk ikutin kamu ya. 1, 2, 3. Tak kenal, maka tak sayang. Jika mengenal Rasulullah akan ada sayang. Semakin sayang, mudah melaksanakan amal soleh. Nah, prinsipnya gitu dulu. Kalau bahasa Arabnya namanya ma'rifatur Rasul, mengenal Rasulullah. Kalau anak-anak udah kenal Nabi, pasti akhlaknya beda. Kenapa? Karena ada sesuatu yang turun langsung dari Allah buat mereka yang dekat sama Nabi Muhammad. Mau dikasih tahu nggak? Tepuk 1. Adik-adik, siap. Adik-adik, kamu mau cek dulu yang paling kompak. Kalau ke tengah bilang A, kalau ke tengah bilang E, kalau ke kanan bilang A. Coba, yuk 1, 2, 3. Kurang kompak. Coba yang sebelah kanan dulu, abang-abangnya lebih fokus daripada adik-adik. Abang,
Tengah E, kanan A. 1, 2, 3. Kurang kompak. Bagus. Yang tengah kasih tahu adik-adiknya. Kompak ya. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Bagus. Adik-adik kasih tahu kakaknya kalian punya semangat lebih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tungguin dulu, lihat tangannya. 1, 2, 3. Lebih kompak lagi. Lagi. Wah, udah kayak bayi mau lahir. Duduk yang paling rapi. Sekarang bab kedua. Maka emang kalau aku deket sama Nabi Muhammad aku dapat apa? Dapat hadiah langsung dari Allah. Hadiahnya apa? Yuk ikutin kamuis, dihafalkan kalau bisa. 1, 2, 3. Wa ma arsalnaka. 1, 2, 3. Lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita bahas setelah syair ini. Ngomong-ngomong hafal nggak nih? Awas kalau nggak hafal ya. Tahu judulnya kan? Barang-barang 1, 2, 3. Ya man sallaita bi kulli anbiya. Lebih keras. Ya man bi qalbika rahmatul linnas. Ya man Allah. Yang kencang. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah. Bi ummi wa abi. Alaikuka sayyidi. Suaranya. Salatu wa salam alaika ya Nabi Muhammad. Ataina bisalami wa huda Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Duduk yang paling rapi. Judulnya apa itu, Bu? Tahu nggak, Bu? Rahmatan lil alamin. Ayatnya Al-Anbiya ayat 107. Apa itu, Kak? Siapa aja, ini nama Nabi Muhammad nih. Kamu mau deketin begini, insya Allah turun yang namanya rahmat dari Allah. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah ciptain Nabi Muhammad Rasulullah kecuali turunnya rahmatan lil alamin. Tepuk satu. Mana semangatmu? Mana suaramu? Dan sekarang kamu mau kasih tahu tentang orang yang dapat rahmat dari Allah. Duduk ya, duduk yang paling rapi. Suatu hari ada anak bernama Umar. Pagi-pagi udah duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekolahnya di Jakarta saya. Real story. Sering dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Diketuklah pintunya. Dek, iya Mak. Udah siap? Sudah. Ayo berangkat. Iya. Langsung Umar keluar pintunya. Ditutup pintunya. Ayo Mak berangkat. Ayo. Mah, ayah nggak ikut? Ayah kan sibuk kerja. Ya gimana sih Mama, masa nggak ngajak ayah? Ayah kerja dulu ya sayang ya. Tapi di sekolah teman-teman pada hadir ayah ibunya, masa aku nggak datang, ayah ibunya cuma ibu doang? Ya gimana nak, ayah sibuk. Coba bilangin ibu, ayah harus ikut. Gak usah ya. Nggak, biar semuanya nonton. Soalnya teman-temanku pada datang ayah ibunya. Langsung ibunya mendekati ayahnya yang sedang sibuk mempersiapkan dirinya mau berangkat kerja. Ayah, iya Bu, ada apa? Umar, di sekolah ada penampilan pentas seni hiburan. Setiap anak menampilkan kemampuannya. Terus
Umar mau tampil, ayah harus datang melihat Umar tampil. Nggak bisa, Umar harus berangkat sama ibu, urusan sekolah sama ibu. Langsung dah Umarnya teriak, Ayah, sekali aja ayah. Ayah kan gak pernah nganterin aku. Iya nak, ayo Umar dianterin. Umar diantar sama ayahnya berangkat ke sekolah. Sekolahnya besar. Apa yang terjadi? Umar duduk di sebelah kiri dan kanan karena mau tampil di atas panggung. Orang tuanya duduk di depan, semua orang tua murid duduk menyaksikan anak-anaknya tampil. MC-nya memanggil satu persatu anak-anak yang bakal naik di atas pentas panggung. Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan penampilan pertama. Langsung aja kita panggil Izul. Dia bercita-cita menjadi pemain bola. Langsung Izul datang bawa bola. Dia lihat ayahnya. Ayah, ibu aku tampil. Tampil nak, kamu jadi pemain tim nasional. Siap. Teman-teman aku main bola dulu ya. Lihat nih kemampuan dulu. Ditendang lagi boleh. Bolanya ditendang kencang, bapaknya kena. Astagfirullahaladzim. Makasih semuanya teman-teman. Makasih apa? Bapak merah di mukanya. Mantap. Langsung dia pergi. Baik Bapak Ibu, peserta selanjutnya ini anaknya senang bernyanyi dan namanya sempat viral. Kita panggil saja Nisa Sofyan. Nah, datang deh Nisa. Naik. Umi, aku nyanyi dulu ya. Ayo nak. Ayo Umi bangga. Langsung. Teman-teman aku nyanyi dulu ya. Teman-teman aku nyanyi dulu ya. Aku nyanyi dulu ya. Nah, judulnya apa? Judulnya Din Salam. Wah, silakan. Pada maaf ya. Oh iya, ngikut maaf semua bocah ya. Sabar. Ulang. Udah. Jadi nggak konsen deh. Akhirnya peserta yang belum dipanggil siapa namanya? Umar. Peserta terakhir Umar. Ayahnya udah mau pulang. Bu, nanti kalau Umar selesai aku langsung berangkat kerja. Iya, yang lihat dulu Umar. Langsung Pak Umar tampil pakai peci ya. Siap nak? Iya Pak Guru. Pak Ahmad mana? Pak Ahmad ada di belakang. Pak Ahmad boleh naik ke atas? Naik ke atas. Pak Ahmad naik ke atas. Apa yang terjadi? Langsung deh. Mungkin ini kisahnya berulang saya, tapi kami mau menyampaikan sebagai bahan murojaah. Duduk yang paling rapi. Saat itu Umar pun ingin membaca Al-Quran. Dia tuh pilihan si anak ini. Umar mau apa tampilannya? Ngedance? Bukan. Main musik? Bukan juga. Joget-joget TikTok? Bukan juga Pak. Aku mau baca Quran aja. Oh yaudah, mulai ya? Bapak nanti tes ya. Iya. Surat apa? Juz 30. Kenapa ya? Ya. Langsung Umar mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Stop. Iya Pak. Wajannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yang lainnya ada yang main handphone, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang begini aja. Jadi penyakit manusia muncul. Apa itu? Telinganya ditutup untuk ayat-ayat Al-Quran. Ayahnya juga kaget. Oh, kenapa tampilannya begitu, Bu? Ya Umar maunya itu ya. Setelah selesai, Shadaqallahul azim. nggak ada yang terluka buat Umar. Umar ditenangin sama Pak Ahmad. Nah, kenapa kamu pilihnya itu? Aku pengennya itu Pak Guru. Ayahnya langsung, ibu aku duluan pulang. Ayah lihat, Umar lagi ditanya sama Pak Ahmad. Apa ini tadi? Langsung anaknya dikasih mic. Coba nak, nih bapak-bapak belum tahu kenapa kamu milihnya itu. Kan Pak Ahmad sendiri yang bilang kalau aku nambah Quran seperti Rasulullah, aku nanti bisa ketemu Rasulullah. Iya betul, kamu memang ketemu Rasul. Iya Kak, Rasul kan yang punya Al-Quran.
Alhamdulillah. Insya Allah cita-citamu bakal tercapai. Lihat, perhatikan Bu. Apa dahsyatnya orang yang cinta sama Al-Quran. Langsung deh. Alhamdulillah ada kopi lagi. Ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Perhatikan Bu, apa yang terjadi jika orang dekat sama Abang? Boleh Ibu, biar anak-anak tidak fokus. Ibunya sepertinya kebingungan sekali. Alhamdulillah. Tepuk satu. Malah lagi khusyuk-khusyuknya lagi nih. Tepuk satu. Akhirnya Umar bilangnya apa sayang? Aku ingin ajak ayah ke surga. Aku ingin ajak bunda ke surga. Tadinya ayahnya udah mau putar balik mau kerja. Pas dengar kalimat itu, ayahnya langsung mendengarkan suara Umar. Bu, Umar ngomong apa tadi? Umar pengen kita semuanya masuk ke dalam surga ya. Kagetlah ayahnya. Langsung, aku tahu ayah sibuk. Aku tahu ayah jarang punya waktu denganku. Tapi Allah udah ngasih kebaikan buat aku. Siapa saja yang dekat sama Al-Quran, nanti bisa ajak ayah ibu ke dalam surga. Akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya Umar lari dan kemudian apa? Memeluk Umar. Kenapa? Karena cita-cita Umar adalah ingin ketemu Rasulullah. Apa yang terjadi kalau manusia bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Ia bisa mengajak orang-orang tercinta masuk ke dalam surga. Siapa yang hari ini ayah ibunya masih ada? Angkat tangan. Cara terbaiknya hafalan Quran saya, biar ayah bunda akan selamat di dunia, di akhirat. Siapa yang ayah atau ibunya sudah tiada, bacalah Quran saya. Mereka yang sedang tidur lama, ada kisahnya juga saya, cuman nggak harus kisah hari ini. Siapa saja yang rajin baca Quran, itu mengalir setiap bacaan, meneduhkan orang-orang yang sedang tertidur. Karena Rasul pernah lari terbirit-birit melihat kuburan, Nabi teriak-teriak. Pas Rasul pulang dari sholat, Rasul nggak lari lagi. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa tadi kau lari pas kau sholat asar, tapi pas setelah pulang kau diam lewati kuburan ini? Aku melihat kuburan seorang ayah ini menjerit sebelum asar. Setelah aku pulang, aku melihat seorang ayah ini bahagia. Kenapa ya Rasul? Karena seorang anaknya sedang membaca Quran, sedang berdoa, sedang melakukan apa yang aku kerjakan dan menjadi pahala buat ayahnya. Takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau kita dekat dengan Rasulullah, manfaatnya bukan hanya untuk kita, manfaatnya juga untuk ayah Alhamdulillah. Tepuk satu, tepuk satu. Siapa yang di sini sayang ayah ibu? Alhamdulillah. Siapa yang di sini ingin masuk surga? Jangan seperti teman kamu istri, udah tahu ikut Nabi Muhammad biar masuk surga, malah dia main-main. Tepuk satu, tepuk satu. Baiklah, tarik nafas dulu. Awan, hujan. Tarik nafas dulu. Awan, hujan. Marco. Iya kan? Alhamdulillah. Banyak anak-anak keren di sini nih. Keren. Bajunya warna hijau. Kayak aku. Kamu nggak pakai baju? Kenapa nggak pakai baju, Marco? Monyet. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Baik Marco, kita lagi belajar menuntut ilmu. Sudah kita lakukan menyebut nama Allah biar kita diterima amal ibadahnya. Oke. Yang kedua, kita lagi bahas manusia terbaik yang kalau kita ikutin kita bakal mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Marco, kamu keren gak? Keren kan? Oke. Kalau kamu keren, jawabannya adalah bisa masuk surga. Oke. Mau masuk surga nggak? Ikutin Nabi Muhammad. Oke. Kenal nggak? Alhamdulillah. Udah. Yuk, coba. Kalau kamu sayang sama Nabi Muhammad, coba lihat umatnya Nabi Muhammad di sini. Katanya mereka mau belajar mengenal lebih dalam Nabi Muhammad. Bayangkan ada umatnya Rasul, tapi nggak kenal sama sekali sama Rasul. Pantes aja sholatnya berantakan. Pantes aja ibadahnya terasa berat gara-gara dia nggak kenal sama Nabi Muhammad. Oke.
Tak kenal. Tak kenal sayang. Kenal nggak sama Rasulullah? Kenal. Oke, coba beri salam sama umatnya Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Assalamualaikum kakak-kakak. Oke. Abang-abang. Iya. Ayo, ibu-ibu apa kabar? I love you. Bukan I love you. Gini, ibu sehat karena ibu lagi banyak beban sayang. Oke. Tanya, ibu sehat? Sakit. Tanya, abang-abang, kakak-kakak. Halo kakek-kakek. Ini abang-abang yang datang. 1, 2, 3. Halo. Abang-abang. Somai lagi. Udah, lihat di belakang tulisannya ada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu teladan yang baik, uswatun hasanah. Teladan hasanah itu artinya baik. Marco punya idola nggak? Punya. Ya. Idola kamu keren nggak? Keren. Terus apa lagi? Kuat. Apa lagi? Terkenal. Apa lagi? Besar. Badannya besar. Siapa namanya? Gorila. Ada deh. Kamu tebak ya? Pasti idolanya Megalodon. Bukan. Dinosaurus. Apa lagi ya? Ikan paus. Siapa idola kamu? Orang hutan. Ya. Marco. Iya kan? Idola itu pilih yang baik, uswah hasanah. Ada contoh terbaik di dalam diri orang yang kamu sukai. Monyet. Iya, binatang yang kamu cintai. Monyet. Jangan monyet. Terus? Pilihlah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling sibuk di dalam surga. Sibuknya ngapain, ada yang tahu? Mencari umatnya agar masuk ke dalam surga. Kalau kamu senangnya sama Isospit, nggak ketemu di surga. Terus siapa lagi? Blackpink nggak ketemu nanti di surga. Mr. Beast juga bakal kesusahan nanti karena dia bukan Islam. Tunggu sahur. Tungtung sahur. Tungtung sahur juga nggak jelas. Apa? Udah nggak usah sibuk-sibuk. Pilih aja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad idola. Nah, idolaku. Bisa nggak? Bisa. Coba yuk. 1, 2, 3. Teman-teman. Teman-teman. Aku Cinta Rasulullah. I love you. Bukan. Ya. Aku cinta. Kau Kok dia ngomong sih? Cinta Rasulullah. Alhamdulillah. Marco, Iya kan? kamu sholat kan? Enggak lah. Ya Allah, kenapa nggak sholat? Monyet. Kalau kamu sayang sama Nabi Muhammad, ikuti Nabi yang jahil. Iya. Ada satu amal yang paling dicintai Rasulullah, namanya yang kencang, namanya. Iya, Rasul ada satu amal soleh yang paling disenangi, namanya sholat. Kenapa sholat? Karena sholat Allah sendiri yang ngasih dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan sampai bengkak-bengkak kakinya, bahkan perutnya sampai diganjal dengan batu, bahkan lapar-lapar, terus yang namanya sholat. Kemarau, sholat. Banjir bandang, sholat. Perang, sholat. Pokoknya apapun keadaannya, Rasul seneng namanya sholat. Marco sholat nggak? Ya, masa Marco cinta Nabi masa nggak mau sholat? Monyet. Duduk yang paling rapi. Kalau gitu kita ini aja yuk, kita bawain lagu judulnya Sholat. Ini buat pengingat Marco dan juga kesimpulan kita pada sore hari ini. Sudah siap? Marco mau dapat hadiah nggak? Oh. Yaudah, Marco duduk sini. Duduk yang paling rapi. Baik ya. Duduk yang rapi Marco. Jadi Marco. Ya Allah. Sini. Dit. Yuk, duduk yang paling rapi. Siap. Nah, sebagai penutup nih saya, yuk, syair judulnya adalah ayo kita. Oke, adik-adik nanti boleh searching ya judul lagu ini. Judulnya adalah Ayo Sholat.
Hafalin ya judul lagunya atau syairnya, dengarkan dulu baik-baik. Duduk yang paling rapi. Ingatlah ibu ayah selalu berpesan, sholat jangan pernah ditinggalkan. Ayo sholat, ayo zuhur, ayo asar, maghrib, isya dan subuh. Dengarkan. Orang sholat Allah suka, orang malas Allah murka. 5 waktu bukanlah beban, janganlah jadi alasan. Robbi fili warhamni wajburni warfani. Apa enggak? Warzuqni wahdini wa'afini warhamni. Sekarang kita bahas Nabi Muhammad ya. Fokus, dengarkan. Rasul utusan membawa berkah, Islam datang bersama rahmat, agar selamat dunia akhirat. Sholatlah jangan terlambat. Robbi fili warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Baik, sekarang kita tes maju ke depan bagi yang hafal aktivitas kita hari ini aja. Yuk, duduk yang paling rapi. Kita mulai 1, 2, 3. Bak tebak tebak, siapa yang tahu? Kalau mau ringan dalam mengikuti Rasulullah, Rasul kan ada sholat, Rasul tuh ngaji, Rasul tuh zikir. Biar ringan melaksanakan perintah Rasul, harus apa dulu kita kerjakan? Angkat tangan yang hafal. Maju bang, let's go, sini. Yang maju langsung dikasih 2 nih. Let's go, sini bang. Angkat terus ya, angkat ke atas ya. Masya Allah. Itu bukan perempuan kalau yang ini. Abang namanya siapa? Haikal. Kalau kamu pengen ringan sholatnya, semangat ngajinya, puasanya ceria, amal apapun dikerjakan mudah dilaksanakan, kamu harus apa dulu kepada Rasulullah? Mama, Masya Allah. Harus apa dulu? Tadi Luna kenapa ringan melaksanakan perintah mamanya? Mengerjakan salat. Subhanallah, la ilaha illallah. Abang duduk sama satu ya. Astagfirullahaladzim. Ini yang dewasa. 1, 2, 3. Ada yang tahu? Harus apa dulu biar gampang melaksanakan perintah Rasulullah? Let's go. Maju sini sayang. Depan, lihat kamera, dadah. Halo. Aida. Usiaku 9 tahun. Aku punya cita-cita. Jawabannya apa sayang? Biar kita ringan dalam ibadah, langkah pertamanya harus apa dulu? Mengenalinya siapa? Nabi Muhammad. Subhanallah. Kalau kita nggak kenal, yang terjadi apa? Kamu nggak kenal sama Nabi Muhammad misalnya, yang terjadi apa? Meninggal. Berat dalam apa? Berat dalam ibadah. Pintar, bagus. Kalau kita cinta, ini Masya Allah, silakan duduk. Nah begitu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1. Bak tebak. Sekarang yang lebih kecil apa yang gede nih? Yang kecil apa yang gede? Baik yuk, duduk yang rapi, siap. Adik-adik ditanya ya sayang ya. 1, 2, 3. Bak tebak, siapa yang tahu? Ibu udah tahu? Pertanyaannya udah tahu? Ayo udah masih nih, let's go. Belum nanya udah tahu katanya. Subhanallah. Mana soal Bu Haji? Bu Haji, udah ada masalah. Bu Haji namanya siapa? Nenek? Yang kencang saya? Nana itu. Yaudah, sebentar. Mic-nya kurang besar saya. Sebentar ya. Suaranya kecil atau mic-nya kurang besar ya? Sebentar ya.
Sayang, cita-citanya apa? Citanya mau sholat. Cita-citanya mau sholat, Bu. Sederhana sekali, subhanallah, hebat. Sholat 5 waktu atau 100 hari? Oh, 100 hari udah karena meninggal ya, Masya Allah. Baik, Mama ada? Di rumah? Oh, di belakang, siap. Sayang, karena kamu cita-citanya pengen masuk surga melalui sholat, kamu mau nanya jawabannya apa kira-kira? Sholat lagi, la ilaha illallah. Kan kamu belum nanya, jauh dari mana jawabannya sholat? Sholat subuh, ya Allah. Emang kamu tanya apa sih? Sholat sama mama, apa lagi? Subuh, syuhur. Kamu ketawa apa? Oh, ini kamu ya? Iya. Udah nih, Masya Allah, nih hadiahnya, terima kasih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ya, bagian. Tepuk satu. Bak. Yang kecil udah, karena yang gede. Bak. Siapa yang tahu dengan kamu ngefans sama Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad? Aisospeed nanti, Blackpink nanti, Tung Sahur nanti, Ronaldo nanti, Messi, yang lain. Aku cinta sama Nabi Muhammad. Allah siapkan apa buat kalian kelak nanti di hari akhir? Let's go, maju. Allah siapkan apa buat mereka yang cinta dan dekat sama Nabi Muhammad? Pahala. Tadi Umar pengennya apa sih? Sholat. Subhanallah. Sayang, dapat sesuatu ya sayangnya, karena kurang tepat. Ya, oh, kenapa pengennya surga? Janjinya Allah apa buat orang yang dekat sama Nabi Muhammad? Sayang, makasih ya. Silakan duduk. Subhanallah. Abang, mana? Mau jawab apa nih? Apa? Kamu mau jawab yang cowok, yang cowok. Ada yang bisa jawab? Apa Allah janjikan apa buat mereka yang dekat sama Nabi Muhammad? Yaudah, let's go, maju sini. Maju, let's go. Ini baru nih. Namanya siapa? Siapa? Sorry. Emang benar kalau kita dekat sama Nabi Muhammad kita masuk surga? Emang Rasul di surga tuh ngapain aja? Makan. La ilaha illallah Muhammad. Sholat. Selamat lagi ya Allah. Makasih ya. Kamu udah ngapain aja sih? Duduk yang paling rapi. Dah, kita tutup yuk dengan satu syair. Duduk yang paling rapi. Mana suaramu? Kurang kebang. Mana semangatmu? Baik, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita lagi di yaumil akhir bersama Rasulullah. Senang gak ibu-ibu kalau ada perkumpulan kayak gini? Anak-anak terjaga mulutnya, tangannya terjaga, nggak ada yang maksiat di sini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan. Wahai manusia, apa nih? Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maknanya bagus banget nih. Bareng-bareng semuanya ya. 1, 2, 3. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja mati, rakyat biasa. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Kamu semua tanya buat adik-adik, duluan Nabi Adam atau duluan Nabi Muhammad? Yang jawab Nabi Adam, maaf sayang, jawaban kalian kurang tepat.
Allah ciptain Nabi Adam, Allah ciptain bumi, Allah ciptain galaksi. Itu gara-gara Allah pengen berikan buat yang namanya Muhammad. Jadi pas Nabi Adam mau keluar, di setiap dinding surga ada tulisan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu spesial nama Rasulullah, bahkan namanya disandikan. Jadi kita harus semangat mengikuti Rasul, mengikuti Rasul. Semuanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, mati raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja. Orang kaya, orang miskin, raja-raja. Guru-guru, murid-murid, orang tua, anak-anak, presiden, gubernur, tukang sayur, tukang tidur, yang senderan, yang pegang HP, yang lagi tidur, yang pakai peci, yang lagi bengong, yang lagi diri, tukang pukul, tukang tidur, tukang ngawur, tukang ngibul, tukang kubur, semuanya mati, semuanya pergi menghadap Ilahi. Dunia dicari, dengarkan, rajin-rajin amal solih akan ketemu Nabi. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita semuanya. Duduk yang paling rapi, kita cek mana yang paling barisannya paling lurus. 1, 2, 3. Luruskan pegang pundaknya teman yang ada di depan. 1, 2, 3. Kelompok yang ini paling rapi nih, Ustaz Ustazah. Siap ya. Mana semangatmu? Kelompok mana semangatmu? Kamu saat ini sudah jam 5 sayang. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.